Josephine, tadi kan ada bilang, ya walaupun ada yang bilang juga kalau seperti orang ketiga tadi mengganggu romantisme dari Dennis dan Sakina. Nah, menurut kamu sendiri, eh, udah sejauh mana sih tanggapan netizen sejauh ini sama karakter Flora dengan pengembangan karakter sampai saat ini tuh udah sejauh mana sih pengembangan komentar-komentar netizen ini? Din? Banyak sih menurut aku ya, kayak berbagai macam. Ada yang masih setuju, ada yang masih kayak udah sabar ya, gini-gini. Cuma ada juga yang kayak pelakor ngapain sih gangguin apa? Kalau Denis Sakina tuh apa, Denah ya apa? Iya Ada betul, Dana. singkatan kan ya, ngapain sih gangguin gini-gini, pelakor orang ketiga, pergi aja sana, pulang aja sana, balik lagi sana ke luar negeri. Dia macem-macem banget. Terus Oke. kayak padahal kalau menurut aku sendiri kan sebenarnya itu bukan kemauan Flora juga kan, kayak itu sebenarnya dijebak oleh bapak ini. Cuma karena ternyata Flora pun sebenarnya ya masih ada rasa sayang juga, cuma Flora lebih sadar diri aja sih sebenarnya, kayak sebenarnya gue udah nggak bisa sama dia gitu. Cuma dibikinnya agar seperti orang ketiga gitu. Padahal sebenarnya kita berdua, kayak aku sama Dennis pun udah sama-sama sebenarnya melepaskan aja gitu. Cuma kan banyak lah yang kesel gitu kan, banyak banget. Tapi ya aku selalu mikirnya ya berarti berhasil. Ya betul. Berarti berhasil memerankan karakter Flora ini ya, membuat banyak komentar dari netizen. Oke, bermain antagonis menjadi sosok jahat itu sebenarnya susah nggak sih? Dan bagaimana sebenarnya memerankan peran jahat itu? Bertentangan nggak dengan hati nurani dari Lian Firman sendiri? Silakan boleh dijawab. Ya, setiap karakter pasti punya tantangan tersendiri ya. Mau protagonis atau antagonis, semuanya punya ya tantangan sendiri lah, beda-beda lah. Kalau secara pribadi, ya nggak mungkin lah gue seperti Rangga gitu. Ini kan hanya sebuah peran yang ada di sinetron, gitu. Beda lah sama gue. Cuman ya apa ya sebagai kita di dunia sinetron mau nggak mau, sometimes peran apapun yang dikasih itu merupakan tantangan buat kita bisa nggak sih gitu untuk peran. Jadi ya buat saya pribadi sih asik-asik aja kan jalan. Ya walaupun tantangan pasti ada lah. Rangga dan Flora itu pasangan gagal move on ya, dua-duanya. Saya ingin tahu ada nggak gugatan netizen yang paling katakanlah menyakitkan baik bagi Flora maupun bagi Rangga. Oke, silakan boleh dijawab. Ya lu tuh. Gak mau. Ya ada lah, ada. Tapi ada lah beberapa gitu. Ada juga yang mereka tahu ini hanya sebuah peran. Ada juga yang sampai baper, yang sampai ngata-ngatain segala macam, yang kata-katanya mungkin kurang sopan kalau diucapin gitu. Cuman ya kita tahu lah sekarang perkembangan zaman kan udah beda sama zaman dulu ya. Sekarang orang bisa ngatain apa aja segala macam. Ya dengan bahasa yang kurang pantas, cuman ya udah nggak ambil pusing juga sih. Jadi ya gitu. Jadi yang negatif pasti ada. Sakit hati nggak itu? Kenapa? Sakit hati nggak? Enggak, udah biasa. Nggak didengerin. Cuman dibaca ya. Cuman ada orang gini banget gitu. Iya sih, kayak banyak DM yang kadang kalau udah kadang kan banyak yang Flora ini, cuma kadang ada juga yang udah personal gitu. Kayak mungkin menurut aku belum bisa kayak kebawa aja kali ya. Jadi ada juga yang kayak baru kemarin ada yang mention gitu, dia upload story, terus foto-foto aku ya dia upload di story mereka, terus kayak kata-katanya kasar gitu, terus di mention, terus pakai lagu kasar juga, terus aku yang kayak ya udah deh mau gimana lagi ya, cuma terima aja sih gitu, nggak bawa perasaan juga. Pertanyaan untuk Lian Firman, di usia 37 tahun dari zaman Cinta Fitri sampai Bidadari Sugarmu masih terlihat awet muda. Apa sih resepnya, Mas? Boleh diungkapkan resepnya? Resepnya apa ya? Nggak ada sih, nggak ada resep spesial. Cuman ya walaupun kita banyak masalah, happy aja udah, cuek aja. Banyak senyum. Lian Firman kan udah lama ya nggak main sinetron, terakhir kalau nggak salah 2017 atau 18 ya.
gitu ya. Nah sekarang kan udah punya anak nih, sekarang perannya jadi antagonis. Pernah nggak pulang ke rumah gitu terus anak ngeliat papa galak banget atau gimana gitu kan, karena udah beda kan situasi dan kondisinya. Terus menurut Lian Firman tuh lebih enak main sinetron atau film? Itu aja sih, terima kasih ya. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya anak tuh udah tahu kalau papahnya ini pemain sinetron gitu kan. Jadi cuman mungkin yang antagonisnya seperti Rangga ini dia baru nonton gitu kan, baru nonton tadi berapa ini. Dia sempat kayak gini, ah nggak mau nonton ah, papaku jahat yang di sini. Papaku jahat banget, jadi diganti sama dia gitu. Jangan papa mau nonton. Enggak, papa jahat. Aku mau nonton papaku baik. Gitu. Jadi kalau anak kecil lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi gue jelasin kalau ini cuma peran apa nggak seperti itu aslinya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan gue jahat sama dia pun itu kan hanya di dalam adegan frame. Kalau aslinya enggak, ketawa-ketawa, ngobrol gitu. Jadi aku jelasin semua yang terjadi di lapangan. Kalau syuting itu begini loh, itu nggak real. Jadi biar mereka juga mengerti. Tadi apa lagi ya lupa pertanyaannya? Film atau film atau sinetron, ada kasihkan dua-duanya sih. Mungkin kalau sinetron senangnya karena kalau kayak gini panjang ya Jo ya. bisa ribuan episode. Kalau sinetron senangnya itu panjang. Kalau film juga apa ya, berbeda sih sebenarnya. Kalau film kan kita mungkin tayangnya juga nggak di TV, nggak semua orang bisa nonton, orang harus ke bioskop dulu mau nonton. Kalau di TV ya senangnya kalau ke daerah orang nggak ngeh, oh yang main ini ya, yang main ini ya. Kalau film ya senangnya apa ya, sesuatu yang berbeda aja sama yang biasa gue jalanin di sinetron TV. Kalau untuk dari proses syutingnya sendiri, Mas lebih enjoy atau lebih mudah mana nih dari proses syuting stripping sama film? Mungkin sebagai sekarang juga udah punya anak gitu kan, gimana nih Mas bagi waktunya? Kalau stripping sebenarnya tantangannya mungkin karena kita semuanya dadakan kan. Jadi secara set, secara emosi juga kadang-kadang kita nerima skenario mungkin sehari sebelumnya dan kita besok lihat adegannya ini mau nggak mau kita harus cepat gitu. Karena kita nggak ada waktu untuk ngebedah skenario segala macam. Kita benar-benar harus cepat berpikir. Kalau nggak tahu harus tanya langsung sutradaranya. Banyak komunikasi juga sama lawan main segala macam. Jadi biar kita pas adegan juga nggak mengalami kendala. Kalau film kan semuanya udah dipersiapkan. Jadi sebelum syuting kita udah ada praproduksi, kita ada reading segala macam. Jadi pas syuting mungkin udah nggak terlalu susah gitu karena kita udah praproduksinya udah benar-benar matang. Kalau sinetron ya itu kadang-kadang di lokasi jebret gitu. Ya itu sih sebenarnya. Tapi semuanya asik. Lebih challenging berarti ya, tapi asik juga.